Halo Sobat Investor, berjumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Rabu 29 April 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG sebagaimana kita tahu pada penutupan perdagangan kemarin 28 April 2026 kembali harus berkubang di zona merah dengan pelemahan sebesar 34,13 poin atau setara dengan 0,48% menuju level 7.072,39. Sebanyak 374 saham melemah, 352 saham menguat, dan 233 saham yang lain bergerak stagnan. Indeks setelah sempat menguat pada awal perdagangan dan bahkan menyentuh di level tertinggi di 7.151,51, pada akhirnya harus kembali tenggelam dengan kuatnya tekanan yang ada di pasar. Lalu kira-kira faktor apa saja yang membuat indeks gagal untuk kembali bertahan di zona hijau? Dan dengan kondisi pasar yang demikian volatile, kira-kira apa sebenarnya yang layak atau secara bijak bisa dilakukan oleh investor? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah tersambung dengan Senior Vice President and Head of Retail Marketing and Product Development dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Selamat bergabung Mas Reza. Ya, selamat pagi Mas Taufan. Selamat Suara pagi. Saya kan terdengar jelas nggak? Jelas Mas, cukup jelas suara dari. Baik. Ya, baik. Gimana kabarnya hari ini Mas dengan indeks kembali semakin mendekati di 7.000-an nih, gimana? Iya. Masih menunggu ya, karena memang kayaknya masih cukup belum bergerak kemana-mana Mas. Kayaknya sih gitu. Nah, ini menurut Mas Reza sendiri, tentunya sentimen negatif ada banyak gitu ya, bukan hanya faktor tunggal, tapi kira-kira yang kalau boleh kita melihat tekanan utama apakah dari isu MSCI atau mungkin kondisi geopolitik yang juga masih belum ada jalan keluar, atau seperti apa menurut Mas Reza? Ya, kalau dari sisi sentimen sebetulnya indeks itu nggak bisa dilihat dari isu MSCI semata ya Mas ya. Cuman memang keputusan MSCI kemarin itu memberikan dampak teknikal. Jadi akan mempengaruhi aliran dana pasif dan persepsi investor asing terhadap pasar Indonesia Mas. Jadi tapi selain itu sebetulnya faktor yang lebih dominan juga datang dari global yang belum stabil Mas. Tensi geopolitik yang masih berlanjut ini belum ada tanda penyelesaian yang jelas. Jadi ketidakpastian global ini mendorong investor asing untuk tetap berada di zona mode risk off Mas. Jadi expose terhadap pasar emerging market termasuk Indonesia otomatis pasti akan tertekan. Jadi dua itu tetap menjadi sentimen yang negatif ya menurut saya. Baik. Nah, tadi sempat kita singgung nih dengan segala tekanan yang ada, indeks setelah kemarin sampai naik di 7.500-an, ini kembali mendekati level 7.000 nih Mas. Nah, menurut Mas Reza sendiri, secara probabilitasnya gitu, apakah kemudian indeks dalam beberapa waktu ke depan masih akan cukup sanggup untuk bertahan di atas zona 7.000-an, atau justru kekhawatiran sebagian pihak jangan-jangan turun nih lebih rendah dari posisi 7.000? Oke, level 7.000 ini saat ini masih menjadi area psikologis yang penting bagi IHSG. Tapi memang peluang untuk bertahan tetap terbuka apabila tekanan eksternal mulai mereda dan arus jual asing tidak dan sekarang justru malah arus jual asing juga menjadi tidak semakin besar. Namun dengan karakter pasar yang masih sangat sensitif kayak begini, ruang koreksi ke level yang lebih rendah tetap perlu diantisipasi Mas. Apabila terutama jika sentimen global kembali memburuk. Kami melihat bahwa arah pasar dalam jangka pendek masih akan sangat ditentukan oleh faktor global tadi yang kita sampaikan. Ditambah nilai tukar rupiah dan kepercayaan investor terhadap pasar domestik. Terutama tadi Mas, nilai tukar rupiah. Jadi selama ini masih seperti ini, kayaknya masih akan mencoba 7.000, tapi kayaknya masih mencoba di area-area situ Mas. Kita melihatnya seperti itu.
Baik. Nah, ada juga yang mungkin sebagian isu yang ada di pelaku pasar sempat mengaitkan posisi aksi jual nih dari khususnya dari investor asing ini dikaitkan dengan sikap Menteri Keuangan Pak Purbaya kemarin Ya. yang menolak gitu opsi pinjaman dari IMF. Apakah ini memang cukup layak untuk dikait-kaitkan atau sebenarnya ya cocokologi aja gitu? Ya, kita melihat narasi tersebut itu lebih cuman spekulatif aja Mas dibanding faktor utama dalam membentuk pergerakan pasar. Pasar biasanya itu lebih merespon pada indikator yang konkret Mas, seperti kayak stabilitas fiskal, inflasi, pertumbuhan ekonomi, arah suku bunga, nilai tukar, dibanding pernyataan-pernyataan kebijakan yang bersifatnya politis gini Mas. Tapi kami kadang-kadang melihat juga penolakan terhadap pembiayaan eksternal tadi justru bisa dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah masih percaya terhadap kapasitas pembiayaan domestik, Mas. Jadi kami menilai penting untuk memisahkan noise jangka pendek dari faktor fundamental yang benar-benar mempengaruhi keputusan investasi. Jadi kalau menurut saya yang dua tadi kita sampaikan di awal itu yang lebih bersifat fundamental ketimbang yang noise yang kayak ini sih, Mas. Baik. Ya. Nah, ini satu lagi nih, Mas, terkait dengan juga fenomena yang menarik yang kita temui di pasar bahwa ada sejumlah saham yang boleh dibilang selama ini cukup investor darling gitu ya, diminati oleh pelaku pasar yang justru ketika indeks kemarin sempat menguat juga tertekan di zona merah seperti kita bisa baca BBCA atau mungkin UNVR. Nah, ini faktor apa sebenarnya yang mendasari? Apakah kemudian memang investor retail terlalu banyak di sana sehingga cukup jadi tekanan atau seperti apa, Mas? Oke, pertama ya Mas, sebagai manajer, sebagai insan manajer investasi nih Mas, saya nggak bisa memberikan sentimen terkait emiten secara khusus nih. Baik. Cuman emiten-emiten yang selama ini dianggap defensif, itu lebih mencerminkan perubahan, kita melihatnya lebih mencerminkan perubahan preferensi pasar Mas. Jadi kalau kita melihatnya saat likuiditas global mengentat semacam ini, ya memang investor cenderung melakukan repricing terhadap saham premium. Jadi yang tadinya diperjagangkan dengan valuasi tinggi mungkin bisa aja rendah. Nah, kemudian juga bertambahnya investor retail memang dapat meningkatkan volatilitas jangka pendek, tapi bukan menjadi penyebab utama penurunan harga. Jadi dalam kondisi seperti ini pasar lebih banyak menilai ulang valuasi dan prospek pertumbuhan dibanding hanya melihat jumlah pemegang saham, Mas. Jadi memang itu suatu hal yang wajar sih menurut kita karena memang terjadi perubahan paradigm untuk menuju equilibrium yang baru yang sering kita sampaikan dulu. Gitu. Baik. Jadi sebenarnya lebih karena dengan kondisi yang pasar yang demikian pelaku pasar kemudian seolah mengevaluasi ya bahwa saham-saham yang dulunya jadi bidikan itu kemudian dievaluasi ulang gitu ya. Nah, mereka repricing lah kurang lebih. Oh iya, repricing. Nah, terakhir nih kita fokus untuk perdagangan hari ini kira-kira dengan kondisi pasar yang demikian volatile, terus kemudian sentimen pasar yang tekanannya juga masih cukup kuat. Kira-kira sektor-sektor apa saja atau saham apa saja yang masih layak menurut Mas Reza untuk direkomendasikan untuk dilirik oleh investor saham untuk kondisi saat ini? Oke, baik. Untuk kondisi perdagangan saat ini kami melihat investor sebaiknya tidak terlalu agresif dulu Mas dalam mengambil keputusan jangka pendek karena memang arah pasar masih sangat dipengaruhi oleh sentimen eksternal yang berubah dengan cepat. Jadi dalam situasi kayak gini yang penting bukan mencari peluang tapi menjaga kualitas portofolio dan memastikan alokasi aset tetap sesuai dengan profil resikonya masing-masing. Ya kita lihat aja portofolionya seperti apa. Kalau dari periode seperti ini justru menjadi momentum bagi investor untuk bisa lebih menekankan disiplin investasi, diversifikasi, dan pengelolaan risiko. Karena dalam pasar yang volatile, kemampuan untuk menjaga konsistensi jangka panjang seringkali jauh lebih penting daripada mengejar pergerakan harian pasar, Mas. Jadi kalau sekarang, kalau nggak kita firm untuk jangka panjangnya, corporate action-nya seperti apa, kita wait and see dulu sih, Mas, kalau saya. Baik. Terima kasih banyak atas informasinya. Sayangnya waktunya juga terbatas. Semoga apa yang disampaikan Mas Reza bisa menjadi insight lain bagi investor saham untuk memulai perdagangan pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Reza atas waktunya. Sama-sama. Sampai berjumpa lagi. Makasih. Yap.
Demikian Sobat Investor, perbincangan kita bersama Senior Vice President and Head of Retail Marketing and Product Development dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Semoga yang disampaikan berikut dengan analisanya yang sangat komprehensif tadi dapat menjadi insight lebih atau second opinion bagi Sobat Investor sekalian dalam menentukan strategi investasi di perdagangan pada hari ini. Terkait hal itu selalu kami sampaikan bahwa segala keputusan berinvestasi baik itu beli maupun jual saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Maka yang bisa kami sampaikan, bijaklah dalam berinvestasi. Demikian dari kami, saya Taufan Sukma, sampai jumpa.